صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan huruf alif pada hadis 2196. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, inna sesungguhnya arhama paling rahmatnya ma yakunullah adalah Allah bil abdi kepada hamba itu idza ketika wudi'a hamba diletakkan fi qabrihi fi hufratihi di dalam liang kuburnya. Hadis ini derajatnya dhaif bahkan palsu menurut Syekh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah hamba yang beriman itu yang diberi rahmat oleh Allah terutama pada saat sudah dimasukkan dalam liang kubur. Tapi maknanya sahih bahwasanya orang-orang beriman akan dirahmati oleh Allah dalam kuburnya. Karena Rasulullah bersabda bahwa kuburan itu ada dua kemungkinan, ada kalanya menjadi kebun surga, ada kalanya menjadi lubang neraka. Rasulullah SAW bersabda, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Di dalam kuburan adalah satu kebun dari kebun-kebun surga untuk orang-orang yang baik. Aw hufratun min hufarin nar atau menjadi jurang dari jurang-jurang neraka ini untuk orang-orang yang jelek. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis tersebut meskipun Syekh Al-Albani mendhaifkan. 2197. Inna sesungguhnya arwah syuhada roh-roh para orang-orang yang mati syahid fi tayrin pada burung-burung khudrin yang hijau ta'labu yang memakan min samaril jannah. Boleh juga dibaca min thumuril jannah. Kalau thumur jamaah dari buah-buahnya jannah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Apa? Ta'labu, iya, memakan. Memakan dari buah-buahan jannah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan ada dua hal. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati. Kenapa? Mati itu sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi mereka masih bisa makan, bisa minum. Dan makan minumnya di surga. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa roh-roh orang-orang yang mati syahid itu dimasukkan oleh Allah pada burung-burung warna hijau di dalam surga. Jadi mereka dengan kata lain berubah bentuk menjadi burung. Kalau dulu di dunia menjadi manusia, rohnya itu ada pada jasad manusia. Nah, oleh Allah di dalam surga dimasukkan dalam jasad, tapi jasad burung hijau. Dan di sini ada satu cerita ajib, satu cerita yang unik disebutkan dalam kitab Tazkirah karya Al-Maqrizi dari As-Suhaili bahwasanya ada seseorang syekh yang datang kepadanya mengatakan, wahai Ustaz, saya ceritakan kepada engkau satu cerita yang unik. Telah mati tetangga saya, lalu saya bermimpi tadi malam saya bertemu dengannya. Maka saya tanya, bagaimana kondisimu setelah mati? Maka dia mengatakan, alhamdulillah baik. Kemudian dia mengatakan, saya mau kasih tahu kamu bahwa istri saya yang janda yang sudah mati besok itu akan dicatat maharnya, berarti akan menikah. Karena ini masa iddahnya sudah selesai, dia akan menikah. Dan kamu dan saya akan hadir pada kejadian itu. Kamu akan hadir, saya juga hadir. Maka dia bertanya, loh bagaimana kamu hadir? Kan kamu sudah mati.
Maka orang mati ini dalam mimpinya tadi mengatakan, kalau kamu berjalan untuk menghadiri proses pencatatan mahar itu, nanti kamu di tengah-tengah rumah akan kamu temukan satu pohon royhan. Nah, di situ kalau ada dahannya, ada burungnya yang warnanya hijau, itulah saya. Itulah saya yang turun ke kejadian itu. Maka tatkala pagi hari datang dua orang laki-laki, kemudian mengatakan, ini tetanggamu Fulan ingin menikahkan putrinya yang janda. Maka saya ikut menghadiri pernikahan tersebut atau akad nikah tersebut. Ternyata betul di rumah itu ada pohon. Maka saya duduk di samping pohon itu untuk menunggu apa yang diceritakan tadi. Ternyata betul dia disuruh bagian untuk menulis maharnya. Tapi ternyata berselisih pendapat dalam hal penulisan tadi. Ya, ada ketidaksepakatan antara pihak laki dengan perempuan. Tiba-tiba betul-betul ada burung kecil warna hijau turun pada dahan pohon, kemudian pergi. Maka orang-orang di majelis tadi menegur Imam Suhaili tadi, menegur syekhnya tadi. Loh, kenapa kamu malah pergi, tidak mendamaikan orang-orang yang berselisih pendapat ini? Maka dia mengatakan, saya sibuk dengan suatu urusan yang lebih ajaib, yaitu adanya burung hijau ini. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa tadi malam saya bermimpi gini, 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 gini. Nah, katanya ada burung hijau itu adalah suaminya wanita yang akan menikah ini. Nah, setelah diceritakan mimpi tadi, maka fa'alafatil mar'ah alla tazawwajat abadan. Maka si wanita bersumpah, kalau begitu saya mulai hari ini tidak akan menikah selama-lamanya. Kenapa? Karena wanita itu di dalam surga akan bersama suami terakhir di dunia bersama dia. Menurut satu hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Nah, itulah cerita suatu tentang burung hijau. Meskipun yang cerita perlu kita teliti pula apakah sebenarnya sah atau tidak. Tapi ini bisa diambil sebagai pelajaran darinya, bahwa burung hijau itu memang betul-betul ada dalam surga, dan bisa saja ketika Allah menghendaki bahwasanya burung surga itu kemudian turun ke bumi, kalau Allah menghendaki sangat bisa. Wallahu a'lam bishawab. Dan dulu saya teringat ketika ada siapa itu waktu itu, Amrozi itu yang lainnya, Amrozi itu ya. Nah, itu kan ada burung hijau juga. Nah, apakah itu mirip dengan kejadiannya atau tidak? Saya tidak mengatakan bahwa itu mirip ya. Bisa jadi, bisa juga tidak. Apa lihat? Bisa jadi hal itu mirip seperti dalam cerita tersebut. 219. Inna sesungguhnya arwahil mu'minin, roh-rohnya orang-orang beriman, fis sama'is sabi' pada langit yang ketujuh, yang turun mereka melihat ila manazilihim kepada tempat-tempat tinggal mereka fil jannah di dalam surga. Hadis ini juga palsu. Belum ada penjelasannya, ditulis sendiri hadisnya palsu. Adapun hadis yang sahih, rahmat orang beriman itu sama berada pada burung-burung hijau yang berterbangan dalam surga. Lah terus kalau orang-orang beriman berada dalam surga, demikian juga orang-orang mati syahid juga berada dalam surga, bedanya apa? Sama-sama berada di burung tadi, burung hijau. Bedanya adalah terbangnya para orang-orang yang mati syahid itu lebih tinggi. Dia kembali sampai di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bertingkat-tingkat. Atapnya itu adalah singgasananya Allah. Nah, orang-orang yang mati syahid, mereka terbangnya lebih tinggi. Beda. 199. Inna azwaja ahli jannah, sesungguhnya istri-istri penghuni jannah, la yughannin, sungguh mereka menyanyikan azwajahunna kepada suami-suami mereka. Bi ahsani aswatin, dengan paling bagusnya suara, ma sami'aha ahadun, yang tidak pernah mendengarnya seorang pun qattu sama sekali. Hadis ini riwayat Tabarani sahih. Jadi di surga nanti ada suara-suara nyanyian. Nyanyian siapa? Bidadari surga. Yang suaranya sangat indah, tidak pernah terdengar suara seindah itu. Mudah-mudahan semua kita dapat menikmati suara penghuni surga ini. Amin ya rabbal alamin. Apa isi nyanyiannya? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain.
Di antara yang mereka nyanyikan adalah Nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna bi qurrati a'yan Nahnul khalidatu fala yamutna Nahnul aminatu fala yakhafna Nahnul muqimatu fala yadh'anna. Kami adalah wanita-wanita yang khairah, baik akhlaknya, hisan yang baik wajahnya, cantik-cantik. Kami adalah istri-istri kaum-kaum laki-laki yang mulia-mulia. Kami melihat dengan mata sejuk. Kami adalah wanita-wanita yang kekal, tidak akan mati. Kami aman, tidak akan takut. Kami tetap tidak akan pergi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Ini salah satu nyanyian penghuni surga. 2200 inna sesungguhnya asyad dan nasi paling dahsyatnya manusia adaban siksaan yaumul qiyamah pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar. Yang dimaksud menggambar di sini adalah menggambar makhluk bernyawa yang sempurna. Maka kalau menggambar makhluk bernyawa supaya tidak terkena hukum ini, jangan sempurna. Misalnya menggambar manusia tanpa kepala, dikurangi anggota tubuh yang apabila anggota tubuhnya itu hilang, maka dia tidak mungkin bernyawa. Manusia tanpa kepala tidak mungkin bernyawa. Nah, maka boleh menggambar manusia tanpa kepala. Kalau menggambar manusia tanpa tangan, nggak boleh, karena tanpa tangan itu masih bisa bernyawa. Kecuali untuk anak-anak kecil, maka dimaafkan, dibolehkan. Karena Aisyah pernah punya patung Buddha untuk main. Waktu itu Aisyah masih kecil, masih anak-anak. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Sehingga komik-komik untuk anak-anak kecil nggak apa-apa. Tapi komik-komik untuk orang-orang dewasa digambar itu tidak boleh. Termasuk musawwirun yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya barusan tahu dari penerbit Islam di Solo, salah satu penerbit Islam di Solo, bahwa buku-buku sekarang ini sudah kurang banget. Kenapa? Adanya HP ini mengalahkan segalanya. Maka buku sudah tidak selalu. Orang-orang kan juga banyak yang kukut kan. Atau minimal mereka mencetaknya sedikit, tidak seperti dulu. Mereka menjualnya dalam bentuk file yang bisa dibaca dari HP kita. Kecuali buku-buku komik anak-anak kecil, itu katanya masih hilang. Sehingga mencetaknya sekarang cuma dua, mushaf Quran itu lalu di semua tempat dan komik-komik untuk anak kecil. Nah, maka untuk anak kecil nggak ada masalah, dimaafkan. 2201. Inna sesungguhnya asyad dan nas paling dahsyatnya manusia nada mata penyesal yaumul qiyamah di hari kiamat rajul seseorang ba'a akhiratahu yang menjual akhiratnya di dunia ghairi untuk mendapatkan dunianya orang lain. Hadis disahihkan oleh Suyuti. Maksud hadis ini adalah orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang dia rela untuk menjual akhiratnya alias dia nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat gara-gara dia merebut dunianya orang lain. Misalnya ini ada tanah milik orang, kemudian dia menggandakan surat tanah itu sehingga dia menguasai tanah tadi dan dia dimenangkan di pengadilan. Nah, padahal itu adalah dunianya orang lain, ini hartanya orang lain, tapi dia rebut. Nah, nanti akan menyesal di hari kiamat. Kenapa? Dia jual akhiratnya, yaitu dia jual pahalanya untuk menebus kezaliman terhadap orang-orang ini. Termasuk juga menuduh kepada orang lain dalam rangka menggugurkan nama dia. Jadi ini ada seorang yang terkenal misalnya, banyak pengikutnya, seperti Ustadz Somad dan sebagainya, orang-orang terkenal. Ya. Nah, ada orang yang menuduh dia dalam rangka menjatuhkan nama dia. Habib Rizik dituduh chattingan dalam rangka menjatuhkan. Itu berarti bahwa akhirat itu sudah menjual akhiratnya di dunia ghairi dengan menguasai dunianya orang lain yang asalnya terkenal jadi direndahkan. Tapi tampaknya mereka tidak berhasil dalam kasus yang saya ceritakan. 2202. Inna asyaddan sesungguhnya paling dahsyatnya manusia tasdiqan linnas membenarkan orang-orang yang lain
adalah asdaquhum haditsan, orang yang paling jujur bicara. Wa inna asyaddan nasi takdziban, dan orang yang paling dahsyat mendustakan orang lain adalah akdzabuhum haditsa, yang paling dusta ucapannya. Hadis ini dhaif menurut Suyuti. Maksudnya adalah orang itu kalau biasa jujur, maka dia juga akan biasa membenarkan ucapan orang. Kenapa? Dia anggap orang lain juga jujur seperti dia. Karena dia mengira bahwa, karena dia sudah meyakini bahwa dusta itu dosa besar. Maka sebagaimana saya tidak mau dusta, maka orang-orang yang lain akan beriman saudara-saudara saya ini paling-paling juga tidak dusta. Sehingga dia tidak mengira sama sekali bahwa teman-temannya itu berdusta. Jadi dia menerapkan kondisi dia pada orang lain. Sebaliknya juga begitu. Orang yang sudah biasa bohong, itu pasti juga perasaan dia orang lain itu seperti dia. Kalau paling banyak bohong, seperti saya juga bohong. Nah, begitu perasaan begitu. Maka tanda bahwa orang itu suka jujur adalah kalau dia itu mudah tertipu. Kenapa mudah tertipu? Karena dia biasa jujur sehingga mengira orang-orang lain itu juga jujur. Akhirnya dia tertipu padahal dia anggap perkataannya benar, tapi ternyata perkataannya tidak. 2203. Inna sesungguhnya yang paling besar ta'amikum, makanan kalian adalah mamasat guna, apa yang disentuh oleh api, maksudnya yang sudah dimasak. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti. Ini kalau saya kasih tanda garis begini, ini berarti hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, tapi disahihkan oleh Suyuti. Ya kita yang bukan ulama, kita mentaklid kepada ulama, itu adalah tugas kita. Mau mentaklid kepada yang mensahihkan atau mentaklid kepada yang mendhaifkan, silakan. Cuma memang Imam Suyuti terkenal mutasahil, mudah mensahihkan yang tidak sahih. Karena itu penilaian Imam Suyuti ya agak sedikit turun ya. Tapi karena hadis ini maknanya ya menurut saya tidak masalah, maka mungkin saya akan sering mengatakan disahihkan Suyuti, artinya diterapkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang paling lezat adalah yang sudah dimasak, dan itu sesuai fakta. Kita makan daging belum dimasak, kurang enak. Dimasak, dibakar, digoreng jadi enak. Dan kata-kata yang sering bermakna paling enak juga bermakna paling bagus, yaitu paling bagus untuk tubuh kita, lebih sehat untuk tubuh kita daripada makan yang mentah-mentah. 2204. Inna sesungguhnya aqyabil kasbi, paling bagusnya usaha adalah kasbut tijarah, usaha berdagang, bisnis. Tapi ada syaratnya, Pak. Syarat pertama, alladzina idza haddatsu, orang-orang yang jika bicara lam yakdzibu, tidak dusta. Mengatakan bahwasanya ini adalah promo, yaitu diskon 50%. Ternyata bukan diskon 50%, tapi harga asalnya 100.000 dan dia naikkan dulu 200.000. Habis itu ditulis promo menjadi 100.000. Ini bohong sebenarnya. Harga asalnya 100, kalau dia naikkan kemudian katakan diskon. Kalau diskon 50% ya dari 100 menjadi 10. Dusta kayak gitu. Jadi ini sering. Wah itu dan apabila tumin, mereka diamanai lam yakun, tidak akan khianat. Diamani dia pembeli, tidak akan khianat. Wa idza wa'adu, kalau mereka berjanji lam yukhlifu, tidak akan menyelisih janji. Wa idza ishtaraw, dan apabila membeli lam yadhum, tidak mencela. Wa idza ba'u, dan apabila menjual lam yutu, mereka tidak memuji habis-habisan. Jadi kalau membeli tidak usah mencela sebarang melek, rego kelarang, nggak usah begitu. Kalau menjual segalanya tidak usah memuji-muji, sudah apa adanya. Ini barangnya begini, apa adanya saja. Wa idza kana, dan apabila adalah alaihim, atas mereka ada hutang, lam yubtil, mereka tidak menunda penyaluran hutang. Wa idza kana lahum, apabila mereka punya piutang, lam yu'assiru atau lam yu'siru, mereka tidak mempersulit di dalam menagih utang yang tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif.
Ada pun hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "At-tujjar humul fujjar." Para pedagang itu mereka orang-orang yang pelaku dosa. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maksudnya rata-rata pedagang seperti itu. Nah, dosanya dari mana? Ya melakukan apa yang disebutkan tadi. Tidak amanah, terlalu memuji barang padahal tidak sesuai fakta dan sebagainya. Karena itu berdagang bagus dengan syarat apa yang sudah disebutkan tadi tidak dilanggar. 2205. Inna sesungguhnya artinya paling bagusnya ma'akal tuh apa yang kalian makan itu min kasbikum dari hasil usaha kalian sendiri. Wa inna dan sesungguhnya awladakum anak-anak kalian min kasbikum itu juga dari usaha kalian. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa apa yang kita makan paling bagus adalah dari hasil kerja kita sendiri. Makanya Nabi Daud katanya pernah bertanya kepada malaikat, apa kekurangan saya? Agar dia boleh malaikat, kamu udah bagus, hamba terbagus dong. Hanya kekurangannya kamu memakan dari rakyat. Maka akhirnya Nabi Daud minta kepada Allah dikasih pekerjaan. Akhirnya dia mempunyai pekerjaan membuat barang besi, membuat baju besi dan sebagainya. Nah, dia makan dari hasil kerja dia sendiri setelah itu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita makan dari hasil kerja anak kita. Karena anak kita termasuk usaha kita. Suami istri hubungan muncul anak, berarti ini hasil kerja kita. Maka kalau anak itu kemudian nanti sudah dewasa bekerja, nah kita sebagai bapak minta sebagian nggak ada masalah. Nah kalau sekarang kerjanya sudah bagus hasilnya, sementara bapak ini membutuhkan, nah minta nggak ada masalah. Dan seorang anak mestinya tidak perlu menunggu bapaknya meminta, adalah diberi kalau memang mereka membutuhkan. Dua-dua kosong. Inna sesungguhnya a'lamun dzunub paling besarnya dosa indallah di hadapan Allah. Ayyallahu bahasanya berjumpa dengan Allah beda dengan dosa tadi abdul seorang hamba. Ba'dal kabair setelah dosa-dosa besar allatina Allah anha yang Allah melarang darinya. Ayyamuta rajul bahwasanya seseorang mati wa alaihi dainun dia menanggung hutang la yad'u lahu qada'an yang dia tidak meninggalkan untuknya pelunasan. Hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti. Maksud hadis ini adalah termasuk dosa kalau seseorang itu mati meninggalkan hutang tanpa ada warisan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Kenapa? Karena berarti dia menyia-nyiakan hak manusia. Hutang itu kan berarti kita ngambil haknya orang. Nah, kalau kita tidak punya pelunasan, nggak punya rumah, nggak punya tanah yang bisa dijual oleh anak-anak kita untuk melunasi hutang kita, itu berarti menyia-nyiakan. Tapi kalau kita sudah punya rumah, punya segala sesuatu barang-barang yang bisa dijual nantinya untuk melunasi hutang, maka kita tidak termasuk di sini. Karena itu jangan utang kecuali kalau memang diperlukan. Karena sebagian orang itu ahli utang. Ada barang baru, nah, dia beli dengan cara kredit, nggak punya uang, utang, senang utang, tidak diperlukan. TV, kemudian motor baru dan sebagainya, tidak perlu. 2207. Inna temannya sesungguhnya paling besarnya manusia fatwa dosa-dosa yang bahagia pada hari kiamat. Aktsaruhum yang paling banyak di antara mereka khawdun masuk fil batil di dalam kebatilan. Hadis ini mursal berarti hadisnya dhaif. Masuk ke dalam kebatilan semakin banyak masuk ke dalamnya semakin banyak dosanya. Sekarang ini kebatilan merajalela dengan sebab adanya alat-alat canggih yang ada di hadapan kita. Maka hati-hati dengan alat-alat canggih ini bisa menghasilkan pahala sebagaimana bisa menghasilkan dosa. 2208 Inna a'malal ibad sesungguhnya amalan-amalan hamba tu'radu dihadapkan yaumal itsnin pada hari Senin wa yaumal khamis dan juga hari Kamis. Hadis ini sahih menunjukkan bahwa amalan hamba dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah setiap pekannya dua kali, hari Senin, hari Kamis. Penyampaian amal kepada Allah terjadi tiga macam.
Ada yang penyampaian harian, itu terjadi pagi dan sore, subuh dan asar. Penyampaian pekanan terjadi 2 kali, Senin dan Kamis. Penyampaian tahunan terjadi 1 bulan, yaitu bulan Sya'ban. Maka setiap penyampaian itu ada hikmahnya masing-masing. Kenapa disampaikan setiap hari? Kenapa disampaikan setiap pekan? Kenapa disampaikan setiap tahun? Nah, itu masing-masing ada hikmahnya, hanya Allah yang mengetahui. Allah Maha Tahu, tidak perlu dilabari, tapi itu ada hikmahnya. Allah menyuruh pelaporan tersebut. Karena itu para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, paling bagus hari Kamis sore itu kita bersihkan diri kita. Karena apa? Hari Kamis malam Jumat. Jumat itu adalah hari yang paling utama. Nah, ini hari Kamis dilaporkan amal kita kepada Allah dan kita masuk malam yang merupakan hari paling utama. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya dengan kondisi jiwa yang jelek. Nanti laporannya di hadapan Allah jadi sangat jelek. Ini hamba masuk hari yang paling utama dalam kondisi jelek. Nah, hati-hati. 2209. Inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan manusia tu'radu 'ala Allah, dihadapkan kepada Allah asyiyata pada sore hari kulli khamisin, setiap Kamis, lailatul Jumat, malam Jumat. Fala yuqbalu, maka tidak akan diterima amalul qati'i rahimin, amalan orang yang memutus hubungan kerabat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh As-Suyuti. Tapi semakna dengan hadis sebelumnya tadi, hanya hadis sebelumnya menyebutkan hadis Senin juga. Kemudian yang dimaksud asyik, sore. Ini ada yang mengatakan sore itu adalah asyik, itu adalah antara tergelincir matahari. Berarti dulu sampai dengan waktu subuh. Itu asyik. Ada yang mengatakan asyik itu adalah dari maghrib sampai dengan isya. Sore. Malam tapi disebut adalah sore. Dan ada tafsiran-tafsiran yang lain, tapi itulah yang mudah untuk disampaikan. Karena itu wirid-wirid sore boleh kita baca setelah asar. Sebagian ulama membolehkan malah setelah duhur. Kenapa? Karena dari sejak tergelincir matahari sudah disebut asyik. Tapi paling utama menurut guru Syekh Shalih Al-Utsaimin, doa wirid-wirid sore dibacanya ba'da maghrib sampai isya. Berarti ini sesuai dengan tafsiran Asyia antara maghrib sampai isya. Dua-dua sebelum. Inna, sesungguhnya aghbatan nas, manusia yang paling bahagia. Inti menurut saya, menurut Nabi, la minun, sungguh orang beriman, khafiful hati, yang ringan hartanya. Al-Har ini mencakup harta dan beban keluarganya. Hartanya sedikit, keluarganya juga sedikit. Dzu hadzin minas shalah, dia memiliki bagian dari ibadah salat. Jadi ahli salat. Ahsana ibadat rabbih, dia memperbagus ibadah kepada pemeliharanya. Wa ata'a fi sir, dan mentaati Allah pada saat sir, pada saat tidak ada manusia yang melihatnya. Wa kana qabidan finnas, dan adalah dia orang yang tidak terkenal di antara manusia. La yusharu ilaihi bil asabi, tidak ditunjuk kepadanya dengan jari, maksudnya tidak tembak. Wa kana rizquhu kafafan, dan adalah rezekinya itu pas-pasan. Pas-pasan itu tidak kurang juga tidak cukup. Fasabar ala dzalik, maka dia sabar dengan rezeki seperti itu. Ujilat maniyatu, disegerakan matinya. Wa qallat bawaki, dan sedikit orang-orang yang menangisi kematiannya. Wa qallat turathu, dan sedikit juga warisannya. Hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti. Kenapa dikatakan orang yang paling bahagia? Karena orang seperti ini hisabnya jadi ringan. Karena hisab itu semakin lama apabila hartanya semakin banyak. Tapi kalau hartanya sedikit, tapi cukup, sedikit kalau kekurangan sampai utang-utang sampai pusing, ya kurang enak. Makanya di sini disebutkan kafafan, cukup. Cukup artinya tidak kurang juga tidak lebih. Pas-pasan. Dua-dua satu-satu. In afdal doa, sesungguhnya paling utamanya kurban Idul Adha adalah yang paling mahal, wa athmanuha, yang paling samin, istimewa. Hadis ini derajatnya sahih.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya kurban Idul Adha yang paling utama, yang paling harganya mahal dan dagingnya kurban. Para ulama mengatakan lebih utama satu korban gemuk daripada dua korban kurus yang harganya sama. Misalnya dua kambing kurus-kurus harga 1 juta, dengan satu kambing gemuk harga 2 juta. Lebih utama yang gemuk. Maka dua kalah dengan satu. Kenapa? Karena korban adalah yang dituju adalah dagingnya. Dan biasanya yang kurus itu kurang lezat, yang gemuk lebih lezat. Monggo. Kalau kambingnya betina, nah maka ini hukum lain. Dari sisi harga, yang paling utama adalah yang mahal. Dari sisi jenis kelamin, yang paling utama adalah yang jantan. Dari sisi warna bulunya, yang paling utama adalah yang bulu putih. Makanya korbannya Nabi itu mengumpulkan tiga kebaikan sekaligus. Dipilih oleh Nabi paling mahal, dipilih oleh Nabi paling yang jantan, dipilih oleh Nabi yang bulunya putih. Dan paling mahal itu yang gemuk, ya bukan hanya mahal saja, tapi mahal dan yang dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita memilih yang betina gemuk, maka kita berarti memiliki kelebihan dari sisi gemuknya, tapi memiliki kekurangan dari sisi betinanya. Tapi sangat sah, ya. Tidak ada ulama yang mengatakan korban Idul Adha betina tidak sah. Dua-dua 12. Inna sesungguhnya afdal a'lil mukmin, paling utamanya amalan orang beriman al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sekarang tidak ada perang, maka diganti dengan talabul ilm, cari ilmu agama atau mendakwakan ilmu agama, karena itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Di sini talab. 2013, inna afdal ibadillah, sesungguhnya paling utamanya hamba-hamba Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah al-hammadun, orang yang senantiasa memuji Allah. Maksudnya memuji Allah baik dalam musibah maupun dalam nikmat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Karena itu mari kita biasakan mengucapkan apa? Al-Hamdulillah. Musibah Alhamdulillah. Nikmat Alhamdulillah. Ada tanda betul? Ada Alhamdulillah. Ada susu? Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naik sepeda tiba-tiba bocor, alhamdulillah. Naik motor bensinnya habis, nonton lama, alhamdulillah. Sakit gigi, alhamdulillah. Ini ajaran Nabi. Pokoknya selalu alhamdulillah. Mungkin orang bertanya, musibah alhamdulillah, piye? Para ulama jawab, setiap ada musibah, maka di situ ada tiga kenikmatan. Satu kenikmatan yang pertama, musibahmu sekecil itu tidak lebih gede. Misalnya sakit gigi yang kanan, tidak semua giginya sakit. Coba kalau semua giginya sakit biasa, yang sakit cuma satu kan, alhamdulillah. Berarti nikmat ini. Yang kedua, musibah pada dunia, bukan pada dunia. Musibah sakit gigi itu dunia. Kalau musibah agama misalnya, kita masuk dalam kelompok ahli bid'ah, itu musibah agama. Tanggal 10 Muharram tidak puasa Asyura, malah merayakan dengan perayaan-perayaan bid'ah, mukul-mukul di kepala seperti orang Syiah, mukul-mukul di dada, merayakan seperti itu. Nah, itu musibah besar, itu musibah agama. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah, kita diberi hidayah oleh Allah mengucapkan Alhamdulillah. Ini berarti di situ nikmat kita. Nikmatnya apa? Kita mendapatkan pahala ucapan alhamdulillah, atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mendapatkan pahala. Nah, maka setiap ada musibah berarti ada tiga kenikmatan sekaligus. Dua-dua setempat. Inna afwahakum, sesungguhnya mulut-mulut kalian turun jalan lil Quran, untuk Quran. Kalau kita baca Quran kan suaranya lewat dari mulut. Fatul buha, maka wangikanlah mulut bisiwak, dengan bersiwak.
Kulit dengan kayu siwak, dan itu lebih utama. Kulit juga dengan sikat gigi, tidak ada masalah. Yang penting dibersihkan giginya. Dan hadis ini dhaif. Tapi meskipun dhaif, para ulama-ulama ahli qiraat mereka mengatakan termasuk adab-adab membaca Quran adalah kita membersihkan gigi kita atau mulut kita. Kenapa? Ini bentuk dari mengagungkan syiar Allah. Allah mengatakan dalam Quran, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk takwanya hati. Quran itu syiar Allah. Mengagungkannya gimana? Dengan membersihkan gigi, membersihkan mulut sebelum baca Quran. Nah, maka mohon maaf kalau habis makan dan bau, nah, itu jangan langsung baca Quran, itu nggak sopan. Berarti kita melewatkan Quran pada bau-bau yang nggak enak. Dan apalagi para malaikat, kata para ulama, kalau kita baca Quran, mereka itu meletakkan mulut mereka di depan mulut kita. Nah, maka kalau kita baca Quran, sementara mulut kita bau, kan berarti ngasih bau nggak enak pada malaikat. Orang sopan seperti itu. Makanya dulu Nabi dikasih makanan yang baunya kurang enak, beliau mengatakan, silakan makan, saya enggak. Maka sahabat menanyakan, kenapa kau tidak mau ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, astahi minal malaikat. Saya malu terhadap malaikat yang ketemu sama saya, nanti baunya enggak enak. 22:15. Inna aqalla sesungguhnya paling minimnya saat ini jannah, penghuni jannah adalah an-nisa, para wanita. Para wanita paling sedikit di dalam surga. Ini maksudnya menurut Imam Nawawi adalah sebelum mereka dikeluarkan dari api neraka. Jadi banyak wanita-wanita muslimah masuk neraka di awal-awal nih. Sehingga di surga itu wanita minim. Tapi nanti setelah wanita-wanita muslimah yang masuk neraka ini diselamatkan dari neraka yang masuk surga, maka sudah tidak lagi minim wanita di surga. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil, oh berarti di dunia itu jumlah wanita lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Tidak sama sekali, tidak menunjukkan hal itu. Bahkan sebaliknya kita tahu bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka wanita di surga pun juga banyak. Nah, ada wanita kenapa banyak masuk neraka? Ya karena sebab maksiat-maksiat yang dilakukan oleh para wanita biasanya. Misalnya memakai baju tidak sesuai hukum Islam, itu kan sama dengan membuka auratnya. Aurat wanita harus ditutup. Ketika tidak ditutup, berarti melanggar aturan Islam. Melanggar aturan Islam ini kalau tidak diampuni oleh Allah masuk dalam neraka. Wanita muslimah tidak menutupi kepalanya dengan jilbab, berarti membuka aurat. Membuka aurat dosa, dosa masuk neraka. Dan betapa banyak wanita muslimah yang tidak paham mana saja auratnya. Maka harus diketahui bahwa semua tubuh wanita adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangan. 221 Inna sesungguhnya akbarul ism paling besarnya dosa indallah di hadapan Allah ayyudhiyah rajul bahwasanya seseorang menyia-nyiakan mayyatut orang yang dia tanggung nafkahnya. Hadis riwayat Tabarani diriwayatkan oleh Al-Albani dan As-Suyuti. Tapi ada hadis yang semisal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman," cukup seseorang itu berdosa ayyudhi'a mayyakut, bahwa dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung nafkahnya. Maksudnya menyia-nyiakan, ya dia tidak kasih nafkah yang cukup kepada yang dia tanggung. Misalnya kepada istrinya dikasih makan 2 kali, namanya orang jatuh banyak 3 kali. Makan nasi 2 kali kok tidak cukup, ini berarti menyia-nyiakan. Kecuali istrinya rela, udah kasih 2 kali saja nggak apa-apa. Kalau istrinya sampai kelaparan, tidak peduli. Istrinya dikirimin duit, kadang-kadang dikirimi, kadang tidak, karena suaminya safar misalnya. Nah, seperti ini dolim. Yang dikenyangkan, yang diberi diberi makanan pokoknya. Yang itu dari kata put, yaitu makanan pokok.
Maka kalau sudah makanan pokoknya dikasih, yang lain-lainnya tidak dikasih, nggak apa-apa. Pulsa misalnya kuota nggak wajib dikasih, tapi makanan pokok wajib dikasih. 2217. Inna aktsara nasi syab'an. Orang yang paling banyak kenyang fit dunya di dunia atwaluhum ju'an. Yang paling lama laparnya yaumul qiyamah di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, adanya orang-orang yang disiksa dengan lapar pada hari kiamat nanti. Yang kedua, hadis ini mencela sering kenyang. Bukan berarti tidak boleh kenyang ya, tapi sering kenyang. Kenapa? Karena sering kekenyangan menyebabkan banyak tidur menyebabkan malas ibadah. Maksudnya itu. Kalau panjenengan kenyang supaya ibadahnya semangat, tidak ada masalah. Kenapa makan kok sampai kenyang? Karena kalau lapar nggak bisa ibadah. Nonton, nah, saya makan kenyang, kuat ibadah, nggak ada masalah kalau begitu. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah hadir ke suatu tempat dihidangi makanan yang sangat banyak karena beliau seorang ulama besar, maka akhirnya beliau makan banyak, hidangannya istimewa macam-macam. Tapi setelah itu beliau mengatakan, malam ini saya makannya banyak, istimewa sekali. Maka saya tidak mau kalah dengan kuda. Kuda kalau sudah dikasih makan banyak, larinya kencang. Maka ibadah ini saya tidak tidur. Maka malam ini saya tidak tidur. Saya akan ibadah untuk lari kencang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita kenyang terus tutok orang sholat tahajud itu berarti kalah sama kuda. 2218. Inna aktsara syuhada'i ummati, sesungguhnya paling banyaknya orang-orang mati syahid dari umatku la ashabul furush, sungguh orang-orang yang tidur di tempat tidur. Maksudnya mereka tidak melakukan jihad fi sabilillah. Tapi kenapa mendapatkan mati syahid? Karena sudah meniatkan untuk mati syahid. Sehingga tidak harus kita itu mati syahid dalam perang. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya mati syahid. Ternyata matinya di tempat tidur. Nah, itu sudah termasuk mati syahid. Warubba qatilin, dan betapa banyak orang yang terbunuh. Baina safain, di antara dua saf. Saf muslimin dan saf orang-orang kafir. Saf dalam perang. Allah a'lam biniyatih, tapi Allah lebih mengetahui niatnya, yaitu niatnya tidak ikhlas untuk berjihad fi sabilillah. Hadis ini para ulama mengatakan termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya orang-orang yang mati syahid, tetapi matinya di atas tempat tidur. Kalau orang terdahulu, ya orang yang mati syahid harus perang, tidak perang dan harus. Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mati di atas dipan pun bisa dihitung syahid apabila minta untuk mati syahid dengan sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 219, inna amamakum, sesungguhnya di depan kalian Aqabah, yaitu ada gunung Ga'ud yang sulit, yang susah untuk didaki. La yajuzuha, tidak akan bisa melewatinya al-muzqarun, orang-orang yang berat, yaitu berat dengan dosa-dosa. Maksudnya banyak melakukan dosa-dosa. Yang dimaksud gunung yang terjal, yang berat untuk dilalui, ini adalah perkara-perkara yang kita alami setelah kita mati. Mati, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab oleh Allah. Nah, itu adalah yang dimaksud aqabatul kabur, kondisi-kondisi yang kita alami setelah kematian kita. 2220. Inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna, dipanggil. Yang bagian pada hari kiamat nanti, cemaklah wajahnya, muhajjalin, cemaklah kaki dan tangannya, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian ayyatila ghurratan, untuk memanjangkan atau meluaskan titik wajibnya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya wudu. Kalau kita membasuh tangan kita, maka nanti akan cemerlang. Kita membasuh kaki kita, nanti akan cemerlang. Membasuh wajah kita, nanti di akhirat akan cemerlang. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat. Maka besok di akhirat Nabi mengetahui, ini umat saya ini bukan. Wajah, tangan, kaki cemerlang. Berarti umat dia. Mudah-mudahan semua kita dicemerlangkan oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kalimat terakhir, siapa yang mampu meluaskan putih wajahnya adalah dilulukan. Maksudnya dia kalau wudunya tidak hanya di wajahnya saja, dibasuh juga sampai ke bagian belakang tengkuknya, supaya tengkuknya besok ya ada juga cemar. Ini perkataan bukan sabda Nabi, tapi perkataan Abu Hurairah. Mereka yang meriwayatkan hadis itu. Maka Abu Hurairah punya pendapat wudhu supaya wajah kita tidak hanya cemerlang di depan, tapi juga di belakangnya. Kalau membasuh muka, lanjutkan sampai ke tengkuk. Demikian juga kalau membasuh tangan, lanjutkan sampai ke ketiak. Nah, tapi pendapat Abu Hurairah ini tidak disetujui oleh satupun sahabat Nabi SAW. Sehingga pendapat ini pendapat yang syadz. Kita tidak usah mengikuti perbuatan Abu Hurairah karena Rasulullah tidak pernah wudhu membasuh tengkuk, tidak pernah wudhu membasuh sampai ke ketiak. Maka kalimat terakhir ini saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan bahwa ini bukan sabda Nabi tapi perkataan Abu Hurairah sendiri. Dari mana taunya? Pertama, yang meriwayatkan hadis ini ada 10. Tapi ternyata dari 10 ini yang menambahi kalimat faman istata'a minkum ini hanya satu jalur saja, yaitu jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 10 sahabat Nabi yang lain tidak ada yang meriwayatkan ini. Yang kedua, rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak orang. Ternyata dari banyak orang ini yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tambahan faman istata'a ini cuma satu orang saja, yaitu Nu'aim al-Mujmir saja. Maka ketika dia menyelisih seluruh orang yang lain yang tidak menambahkan kalimat ini menunjukkan bahwa ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi semuanya dia mengatakan saya tidak tahu kalimat ini kalimat sabda Nabi atau kalimat ini perkataan Abu Hurairah. Kalimatnya sendiri sudah menunjukkan inilah yang kita pelajari benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.